Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama. Panduan cuti paruh kedua tahun 2026 resmi diliris. Manfaat pengaturan cuti, libur terpanjang bisa mencapai 17 hari. Imigrasi luncurkan camp pembinaan budaya multikultural bagi anak-anak pendatang baru untuk membantu generasi muda menjelajahi karir melalui kunjungan perusahaan. Sistem pengelolaan SIM disesuaikan. Peserta ujian ulang wajib menyelesaikan pelatihan pengemudi terlebih dahulu dan ujian teori mobil kini ditambah soal skenario persepsi berbahaya. Virus demam babi Afrika kembali terdeteksi pada bangkai babi yang terdampar di Kinmen. Otoritas terkait terus memperkuat langkah pencegahan di perbatasan. Selain itu, latihan pertahanan udara ketahanan perkotaan akan mensimulasikan perlambatan jaringan seluler. Masyarakat diimbau mengetahui informasi lokasi evakuasi lebih awal untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Panduan cuti paruh kedua tahun 2026, ambil cuti 8 hari, libur bisa berlanjut hingga 17 hari pada paruh kedua tahun 2026 terdapat beberapa libur panjang seperti festival pertengahan musim gugur, hari guru, hari nasional, dan hari konstitusi. Dengan mengatur cuti secara tepat, masyarakat dapat menikmati libur selama 9 hari, 10 hari, bahkan hingga 17 hari berturut-turut dengan hanya mengambil cuti selama 8 hari. Baik untuk berpergian ke luar negeri, pulang kampung, maupun melakukan perjalanan jangka panjang, waktu libur dapat dimanfaatkan dengan lebih leluasa. Bagi yang berencana berpergian, disarankan untuk merencanakan perjalanan serta memesan transportasi dan akomodasi lebih awal agar terhindar dari kepadatan pada musim liburan. Camp pembinaan multikultural bagi anak-anak pendatang baru, program eksplorasi karir wilayah selatan dibuka untuk pendaftaran Badan Imigrasi Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan camp pembinaan multikultural bagi anak-anak pendatang baru dengan tema eksplorasi karir. Melalui kunjungan ke perusahaan, seminar, dan praktik langsung, peserta diajak mengenal dunia kerja serta merencanakan arah karir di masa depan. Kegiatan wilayah selatan akan mengunjungi pabrik G-May Happiness Factory untuk memperoleh pengalaman belajar langsung di lingkungan perusahaan. Program ini terbuka bagi siswa SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Bagi anak-anak pendatang baru maupun warga Taiwan dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis. Peserta didorong memanfaatkan keunggulan multikultural sebagai bekal dalam merencanakan masa depan. Penyesuaian sistem SIM, ujian ulang wajib mengikuti pelatihan mengemudi, ujian teori ditambah soal video sistem pengelolaan SIM telah diperbarui. Bagi pemegang SIM yang dicabut dan dilarang mengikuti ujian selama lebih dari 3 tahun, wajib menyelesaikan pelatihan mengemudi resmi sebelum mengikuti ujian kembali. Ujian teori SIM mobil juga mengalami pembaruan dengan menggunakan seluruh soal pilihan ganda serta menambahkan soal berbentuk video mengenai situasi persepsi bahaya untuk menguji kemampuan peserta dalam mengenali resiko di jalan. Bank soal terbaru juga mencakup materi pengelolaan kecepatan, kewajiban memberi jalan, dan konsep berkendara yang aman. Masyarakat yang akan mengikuti ujian SIM maupun ujian ulang diimbau memperhatikan ketentuan terbaru. Bangkai babi terdampar di Kinmen, kembali positif demam babi Afrika. Pengawasan perbatasan terus diperketat, sampel bangkai babi yang terdampar di Kinmen kembali dinyatakan positif mengandung virus demam babi Afrika (ASF). Badan Pengawasan dan Karantina Hewan serta Tumbuhan telah memperketat pemeriksaan di perbatasan, pemantauan wabah, dan pengawasan pengangkutan, serta menyelesaikan pemeriksaan kesehatan peternakan babi dan disinfeksi lingkungan. Hingga saat ini belum ditemukan kondisi yang tidak normal di peternakan babi dalam negeri. Masyarakat diingatkan agar tidak membawa daging babi maupun produk olahannya secara ilegal ke Taiwan. Apabila menemukan bangkai babi yang diduga terdampar,
Segera laporkan kepada instansi terkait guna mencegah penyebaran penyakit dan melindungi industri peternakan serta keamanan pangan. Latihan pertahanan udara dilaksanakan bertahap. Kecepatan internet seluler akan melambat selama simulasi latihan pertahanan udara akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah. Selama latihan berlangsung akan disimulasikan kondisi gangguan jaringan seluler sehingga kecepatan internet pada telepon genggam akan menurun dan hanya layanan panggilan suara serta pesan singkat SMS yang tetap sedia. Masyarakat disarankan untuk mencari dan menyimpan informasi mengenai lokasi serta rute menuju tempat perlindungan terdekat dari rumah atau tempat kerja. Saat latihan maupun keadaan darurat, ikutilah rambu evakuasi dan arahan petugas menuju lokasi yang aman guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.